Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahra siyam wa unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Para pendengar live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalik Bangkinang di mana saja berada, kembali kita sama-sama bertahmid, memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang ke-25 menjelang sore ini kita sama-sama masih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam limpahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga siam kita di hari ini tercatat sebagai ibadatan makbulah, ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad semoga senantiasa tercurah dan dicurahkan kepada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semua dengan harapan yang penuh tentunya, semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Nanti di yaumil mahsyar nanti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya di Telaga Kausar. Telaga yang Allah peruntukkan untuk beliau dan umatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku dengan mudah dapat membedakan umatku dengan umat yang lain." Di mana umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bercahaya mukanya, bercahaya kaki dan tangannya, disebabkan oleh air wuduk mereka sewaktu mereka di dunia dulu. Maka aku akan memanggil mereka dan aku akan memberi minum kepada mereka, kata Rasulullah SAW. Namun ada juga sebahagian dari umatku yang wajahnya bercahaya, kaki tangannya juga bercahaya, penuh dengan cahaya. Tetapi setiap kali dia akan datang memenuhi panggilanku, aku memanggil mereka, halumma, datanglah kemari, kata Rasulullah. Namun setiap kali mereka akan datang, mereka dihalau oleh malaikat. Kemudian aku kembali memanggilnya, kata Rasulullah, namun malaikat tetap menghalaunya. Lalu malaikat menjelaskan kepadaku, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya mereka ini adalah orang yang telah merubah syariatmu Muhammad. Orang yang telah merubah agamamu ketika engkau telah wafat. Maka kata Rasulullah SAW, begitu marahnya Rasulullah pada hari itu, pada saat itu, Rasulullah SAW justru mengusir, menjauhlah dariku, kata Rasulullah. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar live streaming radio Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalik Bangkinang, di mana saja berada, inilah yang kita takutkan akan terjadi
pada diri kita nanti di yaumil akhir. Kalau kita tak diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya, akibat kita merubah ajaran agamanya. Maka apa yang sudah dititipkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara usul, jangan pernah kita berani melakukan perubahan-perubahan. Jika perkara itu sudah halalnya halal qat'i, jangan dikatakan haram. Sebaliknya, jika perkara itu yang sudah haramnya haram qat'i, jangan pandai-pandai mengatakan atau membuat fatwa itu adalah perkara yang halal. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawalib Bangkinang di mana saja berada. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan pada hari itu adalah hari yang amat darurat sekali. Hari yang amat menyedihkan dan memprihatinkan, di mana di yaumil mahsyar itu Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan matahari dari kita dengan jarak seukuran 1 mil. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu dijelaskan bahwa matahari berjarak dari kepala manusia pada hari itu cuma laksana 1 mil dari kepala mereka. Maka bercucuranlah keringat mereka, sehingga keringat mereka ini menggenang yang membuat mereka seolah-olah berada di dalam lautan keringat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitulah kondisi kita pada hari itu. Maka pada saat itu semua orang akan mencari-cari, akan mengarahkan pandangannya ke sana kemari demi hanya untuk mencari tempat perlindungan, tempat naungan di mana mereka barangkali dapat berteduh pada saat itu. Maka ada 7 golongan orang yang nantinya akan mendapat perlindungan pada hari itu. Di antaranya adalah rajulun kana qalbuhu mu'alliqatun fil masjid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut dan tertambat di masjid. Oleh karena itu bagi kita laki-laki, kita utamakan solat 5 waktu kita untuk kita sama-sama mentakmirkan rumah Allah, mendatangi rumah Allah. Begitu besarnya pahala-pahala di dalam solat 5 waktu yang dikerjakan secara berjamaah, sehingga dalam satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan yang artinya, seandainya seorang tahu tentang fadilat yang terkandung di dalam solat subuh, niscaya kalian akan mendatangi masjid walaupun dengan cara kalian merangkak. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar di mana saja berada, pada kesempatan ini sebagai judul dari kultum kita dengan judul 6 perkara yang dapat merusak amal ibadah kita. Nanti di yaumil akhir, kata Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki yang akan datang ke mahkamah Allah, akan datang ke pengadilan Allah, datang dalam keadaan berbangga diri dan berbangga hati. Kenapa dia berbangga? Karena dia sudah merasa amal ibadahnya sudah banyak. Segala apa saja yang diperintahkan dalam agama, dia sudah laksanakan. Solat 5 waktunya, insya Allah tak pernah tinggal. Bahkan semua solat-solat sunat, solat sunat tahajud, solat sunat hajat, solat duha, solat sunat rawatib, semuanya sudah dia kerjakan. Demikian juga dengan ibadah siam. Di samping siam Ramadan, puasa Ramadan, dia juga melaksanakan puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Muharram, dan puasa sunat-sunah yang lain. Demikian juga dengan haji, bukan hanya sekali
Bahkan mungkin sudah puluhan kali dia menunaikan ibadah haji. Demikian juga umrah yang sudah dia datangi Ka'bah sudah berkali-kali dalam hidupnya. Dengan itu dia akan merasa bangga, merasa berbesar hati dia datang ke mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal ibadahnya sudah terhapus sewaktu dia di dunia ini. Sehingga ketika dia ditimbang amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rupanya amal ibadahnya tidak ada lagi. Sudah terhapus sewaktu dia masih hidup di dunia. Oleh karena itu, bapak-bapak, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan Allah, inilah perkara yang wajib kita tahu agar amal ibadah kita terjaga nanti sampai ke yaumil akhir. Kita takut, kita merasa amal ibadah kita yang sedikit ini yang kita harapkan, kita merasa masih ada, rupanya sudah tiada lagi. Oleh karena itu perlu kita ketahui 6 perkara ini yang dapat membakar atau menghanguskan amal ibadah kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis beliau, Sittatul asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara, kata Rasulullah, yang dapat membakar amal ibadah seseorang. Jika kalau kata habata, yahbitu, kita lihat di dalam kamus, itu artinya memang membakar. Ada 6 macam perbuatan kita yang dapat membakar amal ibadah kita. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, al-istighal bi'uyubil khalqi. Ya, artinya seseorang yang menyibukkan dirinya terhadap aib orang lain, sehingga dia lupa terhadap aib dia sendiri. Ibarat kata-kata pepatah, gajah di pelupuk mata tak kelihatan, tungau di seberang lautan tampak dengan jelas. Kesalahan dia menggunung tak pernah dia lihat, tak pernah dia kenang. Kesalahan orang sekecil Zahra dapat dia lihat dengan matanya dengan jelas. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar radio live streaming Darun Nahdhah, Pondok Pesantren Darun Nahdhah Tawab Lembang Kinang, di mana saja berada. Oleh karena itu, dalam agama kita, kita disuruh senantiasa muhasabah. Kita disuruh senantiasa untuk menghisap dan menghitung diri kita masing-masing. Sudah sebanyak apa dosa yang kita lakukan dalam hidup kita ini. Dan baru sebesar apa pula kebajikan yang baru kita lakukan. Meskipun tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan sedikit pun bahwa amal ibadah seseorang dapat menjamin dia masuk surga. Rasulullah SAW juga pernah marah kepada seseorang, di mana seseorang tadi mengatakan, beruntunglah wahai Rasulullah, engkau sudah dijamin masuk surga. Maka Rasulullah SAW sontak bertanya, siapa yang mengatakan tadi seperti itu? Ya, sipulan wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Saya sendiri juga tidak ada jaminan untuk masuk surga, kecuali atas rahmat dari Rabbku. Artinya, siapapun kita, ya, dan sebanyak apapun amal ibadah kita, tak ada jaminan untuk kita masuk ke dalam surga. Karena surga itu tak bisa dibeli dengan amal ibadah kita yang umur kita hanya setahun jagung di dunia ini. Tidak ada apa-apanya umur kita dengan umur orang-orang terdahulu yang sampai ribuan tahun, yang ibadah mereka siang dan malam. Kaum muslimin, kaum muslimat,
para pendengar live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Wali Bangkinang. Yang kedua, yang dapat membakar amal ibadah kita adalah qaswatul qalbi, yang artinya hati yang keras. Kerasnya hati terkadang lebih keras dari batu karang. Ini yang dimaksud adalah hati yang sulit menerima kebenaran. Kalau kita lihat batu, dari batu yang keras bisa terpancar mata air. Namun pada hati manusia yang keras, belum tentu dapat dilunakkan dengan besi yang amat panas. Maka agama kita menyuruh kita untuk senantiasa melembutkan hati kita, membina hati kita menjadi hati yang halim, hati yang penyantun. Salah satu, kata Rasulullah, bagaimana upaya untuk melembutkan hati kalian adalah ketika kalian bertemu dengan anak yatim, usaplah kepalanya. Maka insya Allah kalian akan diberikan kelembutan hati. Demikian juga impak, sedekah, wakaf dan zakat. Semua perkara-perkara itu adalah perkara yang berupaya untuk melembutkan hati kita. Demikian juga pada bulan Ramadan ini, bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, itu insya Allah sebagai syifa wa rahmah, sebagai obat dan rahmat bagi kita dalam upaya mengobati hati yang keras di dalam diri kita masing-masing. Lalu yang ketiga, yang dapat membakar amal ibadah kita adalah hubbud dunya, yang artinya mengagungkan dunia, merasa hidupnya hanya di dunia saja, segala aktivitas yang tertuju hanya pada kenikmatan dunia semata, sehingga lupa akan hari esok di akhirat kelak. Hubbud dunia ini telah banyak mencelakakan seseorang. Ketika itu menghinggapi seorang pejabat, maka pejabat ini akan berlaku tidak adil, akan mengkorup uang negara, yang condong akan memperkaya dirinya sendiri. Karena baginya dunia ini adalah segalanya. Harkat dan martabatnya terletak pada harta dan kekayaannya. Inilah yang disebut dalam modern ini disebut dengan kaum materialistis, di mana kehormatan seseorang, kemuliaan seseorang dinilai pada hartanya. Semakin banyak harta benda yang dia miliki, semakin tinggi derajatnya di sisi manusia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Rasulullah SAW, seorang lebih dari seorang presiden jabatan beliau di Madinah. Beliau ketika mati, beliau hanya meninggalkan satu tombak. Dan pun segera beliau untuk mensedekahkan tombak itu. Beliau tidak memiliki harta yang banyak untuk diwariskan kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Artinya, harta ini, harta benda hanya sebagai sarana mengantarkan kebahagiaan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah harta kita sebagai jalan untuk memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah qillatul haya, yang dapat juga merusak dan membakar amal ibadah kita adalah qillatul haya, artinya sedikit rasa malu. Apabila seseorang telah kehilangan rasa malu, maka akan melakukan apa saja tanpa takut terhadap dosa. Maka inilah yang sudah hilang pada diri pemimpin-pemimpin kita pada hari ini, dan mungkin juga pada diri kita sendiri. Rasa malu ini yang sudah hampir lenyap dari diri kita. Sehingga orang tak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, tak malu dia lagi kepada sesama manusia apabila melakukan kesalahan. Bahkan banyak orang yang bangga terhadap dosa yang dia lakukan. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tuangkan rasa malu yang tinggi dalam diri kita masing-masing, agar kita insya Allah selamat dari dunia sampai ke akhirat. Kemudian yang kelima adalah tulul amal, panjang angan-angan. Artinya panjang angan-angan, merasa hidupnya masih lama di dunia ini sehingga enggan untuk bertaubat.
Ini harus kita jaga diri kita masing-masing dari perkara tulul amal. Tidak ada jaminan bagi siapapun untuk berumur panjang di dunia ini. Dan belum tentu orang yang sakit pada hari ini lalu dia akan diwafat dengan segera. Juga belum ada ketentuan atau jaminannya. Belum tentu pula kita yang sehat ini lalu masih berumur panjang nanti. Belum juga ada jaminan. Oleh karena itu, dalam perkara urusan untuk ke akhirat nanti, kita yakin agar kita tetap termotivasi beramal ibadah. Jadikanlah hari ini, anggaplah hari ini hari yang terakhir bagi hidup kita. Demikian juga Ramadan ini, mungkin ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Oleh karena itu, isilah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, zulmun la yantahi. Artinya kezaliman yang tak pernah berhenti. Perbuatan maksiat itu biasanya membuat kecanduan bagi pelakunya. Jika tidak segera bertaubat dan berhenti, maka sulit untuk meninggalkan kemaksiatan. Oleh karena itu, yang namanya kezaliman atau perbuatan maksiat adalah perbuatan zalim terhadap diri kita masing-masing. Oleh karena itu, kezaliman itu harus segera kita hentikan. Jangan biarkan hidup kita berlarut-larut dalam dosa. Jangan kita tunggu-tunggu, tunggulah mungkin di saat umur sekian saya akan bertobat. Di saat umur 40 tahun nanti saya akan mulai taat menjalankan ibadah kepada Allah. Tidak ada umur kita yang bisa menjamin sampai di umur 40 tahun. Demikian juga yang berumur 50 tahun, tak ada jaminan untuk dia sampai berumur 60 tahun. Oleh karena itu, kita khawatir, kita takut bahwa nanti di yaumil akhir kita tergolong kepada orang yang bangkrut, orang yang ketika ditimbang amal ibadahnya, sudah tak ada satupun amal ibadahnya lagi. Karena apa? Karena 6 perkara yang merusak, yang membakar amal ibadah ini, dia tidak ketahui sewaktu di dunia. Oleh karena itu, kami mengajak kepada kita semua, kaum muslimin dan kaum muslimat, agar senantiasa kita memelihara amal ibadah kita dengan cara memahami dan menghindarkan 6 macam perkara yang dapat merusak amal ibadah kita ini. Mungkin sekira itu yang dapat sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.